Jadi malam ini kita ingin menonton film yang wow, 15 tahun lalu ya, lebih. Waktu gue masih muda, film ini tayang versi aslinya, versi kartunnya, versi 3D animasinya, yaitu How to Train Your Nagabonar. Dan kali ini di remake. Kok di remake bang? Kenapa ya? Kira-kira mau jualan mainan? Karena mainan di mana-mana lagi sekarang. Muterin The Dragon. Gitu. Jadi kita sekarang bersama Amimen, bersama istri, bersama Musiki Mus. Kita akan nonton tanpa beliau tahu bahwa biaya untuk nonton ini dari gaji beliau. Oh gitu. Oke. Nggak jadi boleh nggak? Pilih tiket apa mas? Yang dari gaji. Nggak ada duanya sih. Kalau dari situ nggak ada duanya. Makasih. Silakan. Bisa mundur lagi kan ya bang ya? Hah? Bisa mundur lagi kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Masih? Masih bisa? Bisa. Lagi? Jadi gampang nyakitnya. Ini apa? Ini apa ini? Pembunuhan pakai ini nih. Apa nih? Jadi sudah sampai kita di Bank Exchange 2, tempat kita akan menonton. Dan kok gue bawa Switch 2 ya? Ngapain ya? Ini karena gue lagi main Hogwarts Legacy. Oh, gue kira mau kasih ke gue mau jual di situ. Jadi gue habis lagi main Hogwarts Legacy, ketagihan. Terus tanpa sadar gue bawa aja nih terus. Jadi guys, kita di sini dapat jam 7 malam, sedangkan sekarang udah mau jam 7 malam, menarik ya. Kalau spoiler gimana, Bah? Kalau spoiler, aku kan nggak mau spoiler gitu filmnya. Maksudnya spoiler apa? Ceritanya. Ya terus? Padahal ceritanya udah ke spoiler tahun 2012. Iya. Cuma ini aja, paling ada beda scene-nya pasti. Kita lihat apakah seperti Lilo and Stitch. Lilo and Stitch yang banyak yang nggak suka karena ada bedanya. Ya nggak sih? Kau kemarin nggak nonton juga ya kita ya? Lilo and Stitch. Lilo and Stitch nggak sempet nonton ya? Nggak sempet nonton. Aduh. Katanya beda banget tapi Dulu saya kalau nonton selalu di Bintaro Plaza. Sekarang Backstreet. Karena Bintaro Plaza susah nyari parkir. Kayaknya yang punya apartemen parkir di situ juga. Kalau lagi rame, kayak kemarin sempet rame banget tuh, buset, udah nggak dapat parkir gua. Yang terakhir kita kesana juga susah kan? Sama lu ya? Iya. Oh iya, yang itu kabel kan? Yang lagi rame. Oke. Challenge, lu rekam sambil bioskop, berani nggak? Sampai ketemu nanti guys, habis nonton, kita review. 2 hours later. Ya, jadi kita habis nonton How to Train Your Dragon langsung versi sampai dari live rumah action. bakalan ngopi kan. Nyampe rumah langsung ngopi. Ya kan, sekalian bikin ini, udah nggak ada video nih, udah nggak ada cadangan video buat editor. Bagus ya, singkat cerita bagus banget. Gue malah mau bilang sama Disney, kayak gitu kalau bikin remake kambing. Gue tuh paling demen kalau remake, pas nonton itu lebih tepatnya. live action kayak remake kayak. Tapi pas lagi nonton itu kayak lu menonton pertama kali, padahal kan semuanya hampir sama loh, hampir semua jokes-jokesnya sama. Tapi bagus pembawaannya. Itu loh. Dikemas itu loh, fasenya bagus, semuanya bagus. Nanti kita bahas. Ntar kita bahas. Sekarang kita makan dulu. Kita lihat ada orang yang baru. Gimana Pak? Baru kali ini merasakan yang namanya masa kecil gua tuh dapet lagi gitu. Oke guys, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Film. Mana kopinya? Mana kopinya? Ini apa? Toothless Oh, lah. soalnya ini, iya, Bukan ini- yang popcorn ya? Ini celengan. Popcorn emang itu? Bukan tempat air. Bukan popcorn di XX1. Bisa dibuat air nggak sih? Nggak bisa. Oh, nggak popcorn bisa. doang. Kehabisan. Karena dia ini kan kebuka gitu, jadi maksudnya kita makan popcorn dari mulutnya dia gitu maksudnya. Oh, agak jijik ya. Kayak di filmnya kan bagi-bagi. Iya. Cuman kan Bagi ikan masalahnya kalau itu filmnya. udah out of stock. Tadi kita nanya di XX1 ada nggak Mbak? Masih ada nggak popcorn toothlessnya? Habis. Habis karena udah curang sih, udah dirilis Dibeli. sejak pas balerina kan. Iya, Waktu itu beli tuh pas di itu. Tahu gitu ya, kebeli ya kemarin. Oh, toothless. Kok gua Kalau nggak ada itu, males bikin ngopi. apa sih?
Anyway, celengan, langsung ketahuan ya kita mau bahas tentang apa Pak di sini kalau udah bahas Kita Toothless. akan bahas Naga Bonar Jadi Dua. Itu film tahun 2007 keluarnya. Pas banget bareng sama Spider-Man 3. Emang 2007? Iya. 2007. Naga Bonar Jadi Dua. Beneran 2007? Beneran. Itu karena pas banget aku lagi nonton Spider-Man 3. Enggak, gua nggak percaya sama lu. Coba kita ketik. Allahu Akbar. Coba, kamu ngomongin apa dulu nih? How to Train Your Dragon kan? Naga Bonar Jadi Dua ya? Yang gua omongin. Naga Bonar Jadi Dua. Oh, astaga. Kalau How to Train Your Dragon mah aku nonton sama papa, almarhum. 2010 itu masa-masa dimana dulu gue masih jadi tukang gambar di DeviantArt. Please nggak usah cari tahu karena Tukang DeviantArt. Dulu aku punya loh cosplay aku juga di DeviantArt. oh udah aku banyak banget. Nih, lu mau sebutin dari mana? Dari akun utama masih ada sampai sekarang lu pada ada yang lu udah tahu lah. Ada akun tersembunyi, ada akun yang jadi DeviantArt itu dulu tempat dimana kita gambar-gambar dan cosplay juga ada dan segala macam. Apa kamu bilang akun tersembunyi? Oh. Nah, jadi dulu tuh ingat iya, banget, iya. semua DeviantArt tiba-tiba kan. Gue bilang, apa nih? Jadi gue tuh justru taunya dari DeviantArt. Jadi dari DeviantArt tiba-tiba banyak gambar-gambar tentang Night Fury kan. Terus gue kayak, apa sih ini? Apa sih naga ini? Kok naga tapi kayak kucing? Gue bilang gitu, apaan Naga nih? kayak kucing. Besok kan nonton bareng bokap gue. Itu pas nonton gila sih, musiknya semuanya. Ya basically, buat kamu dari tadi gue belek kok nggak kelar-kelar ya. Ini by the way syuting jam 12 malam nih guys. Iya, udah midnight. Makanya belek gue udah mulai unlimited Ngumpul. nih. Gue udah hapus, ada lagi apa Ngumpul, sih? ngumpul. Gitu kan. Tapi anyway, ya itu ya. Akhirnya Kamu bisa taunya merasakan lagi. taunya dari film doang ya? How to Train Your Dragon ya? Emang dari apa? Cupuk dari buku sebenarnya Pak. Nerd. Nah, Ngeselin. Kalau udah sama suami gitu ngeselin. Nih, dulu aku baca bukunya. Yang ini nih, covernya nih. Nih, How to Train Your Dragon ya. Nih, gue aja covernya baru ini tahu guys. dari buku. Tadi gue literally baru tahu gara-gara tadi ending di live actionnya dibilang kan based on book by dari Hasil buku. lihat hikap ya, jelek banget. Aslinya. Jelek banget, emang culun seculun-culunnya Vikings yang kurus ceking gitu. Itu yang bikin karakter dia menarik. Memang kan si Hiccup ini pendalaman karakternya tuh dari awal culun ya. Ini spoiler aja lah ya ini kalau masih ada yang ngomong Bapak gua belum spoiler. nonton. Ini film 2010. nggak berubah dari 2010 ceritanya. Cuy. Bahkan actually live action remake-nya aja untuk kalau mau langsung dikasih dari awal nih dari segi cerita sampai jokes detailnya aja sama gitu. Tapi ya nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Tapi intinya yang bagusnya dari film ini adalah pendalaman karakter. Pendalaman karakternya itu ya setiap karakter tuh memiliki pendalaman sendiri ya. Hiccup-nya pun menarik banget dari yang dia culun sampai akhirnya dia memahami semua naga. Jadi di mana orang lain itu pada apa istilahnya ya? Melawan naga, dia memahami naga. Gila. Be a friend to a dragon. Be a friend. Pertama kali yang basically membuka gitu kan jalan baru untuk Gila. Jalan baru nggak tuh? A new path. bayangin kalau nggak ada si Hiccup itu desa selamanya mau merangin naga. Iya. Dan nggak tahu hari. sumber penyebabnya apa Iya. gitu kan. Tiap hari cuma ngambilin domba doang tuh naga. Ya kan? Ternyata gitu. Nah, ya gitulah ya, tapi itu di akhirnya kita nonton lagi. Tapi saya mau protes. Apa? Kenapa Astridnya tidak blonde? Kan kalau di animasinya Astrid blonde. Itu yang kamu protes. Kamu mau tau nggak yang lagi rame di sosmed apa ya? Dulu pertama kali diumumin cast-nya. Oh iya. She's black. Iya. Masa yang meranin Viking black? Tapi nah ini akan gue gimana ya? Jujur pas nonton di awal filmnya, perlu-perlunya juga tuh ada adegan di mana, iya. Jadi kita kan yang Viking, ya kan? Ada ini perempuan kaki cacat. Terus ada, ya kan? Yang berikutnya kayak Chinese gitu, perempuan juga, gitu kan. Gitu. Terus yang satunya pun perempuan juga. Ya biasalah ya mau selip-selipin. Ada sih, emang sih kalau di aslinya ada, di animasinya memang ada. Emang ada, tapi kan nggak semuanya tiba-tiba perempuan semua. Iya. Gitu kan. Jadi ya tapi ya udahlah ya. Tapi dibikin masuk akal apa coba pinternya? Ya kalian kan dulu ingat gak pas pendatang ke sini ya pinter kan? Semua tribe dibilangnya. Iya semua tribe. Semua tribe gitu. pindah ke satu Jadi, island ini. Jadi udah gak ada masalah. Tapi Jadi itu seamless kalau kataku, nggak di force. Maksudnya nggak dipaksa ya, lah. problem with kayak misalkan
Disney. Maaf ya sekarang jadi kayak Pixar kayak gitu-gitu. Itu tuh di force Pak, di remake-nya tuh di force banget. Padahal sederhana aja loh. Kayak tadi kan sebenarnya ya dengan adanya loh kok aku aja sempet dalam hati lah lucu di Viking Iya, ada masa ada- Asian looking gitu kan. Iya. Terus dibilang ingat gak dulu pas lu datang. Oh ya udah Iya, jadi pendatang, udah gitu. pendatang, try pendatang. Pinter gitu. Pinter, seamless. Nah gitu. Nah udah gitu ya banyak kan orang yang protes gitu kan ya di sosmed tuh. Wah kok ini ada apa black woman di Viking ya satu tadi karena dijelasin di sini udah ada dijelasin di situ. pendatang segala macem. Terus misalnya masih protes lagi, tapi kenapa mesti berubah? Misalnya gitu kan rasnya aslinya kan nggak seperti itu si Astrid gitu. Kalau gue mah yang penting dia actingnya bagus dan emang juga dapat ya nggak apa-apa. Dan which is sayangnya, Ngasih. iya bagi gue pribadi jujur agak kurang di body language sama iya. di micro expressionnya Bener, dia. bener, Karena bener, Astrid yang di bener, kartunnya tuh jadi malah lebih dapet Iya. ngebully. Jadi kan Lebih bagusnya. ekspresif kalau yang di animasi juga. Jadi kalau lebih ekspresif jatuhnya lebih kontrasnya lebih dapat. Kontras di mana si Astrid itu kan awalnya yang ikut ngebully kan, Iya, ikut ngebully. ngebully. Di sini juga ikut ngebully. Tapi body language-nya kurang, agak kaku aja body language-nya dia. Kurang. Sama micro expression kadang-kadang nggak tepat. Nggak kelihatan kayak jadi kan Astrid tuh yang kayak tangguh, tough gitu kan. Tangguh tough tapi kadang-kadang Iya, tapi kalau tadi tuh aku nggak ngeliatnya tuh kayak cuman just a pretty Viking gak sih tadi? Oh, jadi aku, bener. Aku ngeliatnya kayak ya cewek cakep. Iya, cewek Tapi cakep. juga bisa bertarung tapi nggak terlalu tough. Iya, makanya. Kalau yang di itu kan kayaknya wow tough Kalau tadi banget di animasi kelihatan. kan kelihatan kan Astrid tuh yang bener-bener mean. Pertamanya kan mean, bener-bener mean. Apa sih lu hikap? Kamu dengan gitu sambil kan. ngejelasin sambil gini aja, sebenarnya itu udah ya karena body language Iya, kurang. makanya body language-nya gue. Terlalu kaku begini aja. Yang gue liat tuh jalannya begini aja nih. Cewek banget sih. Cewek bukan banget, Viking, bener. cewek banget ya. Maksudnya cewek Viking, tapi nggak ada sense of Vikingnya tuh nggak ada di dia. Masalahnya pas adegan dikejar naganya yang dia muter-muter segala macam ya Iya. which is mungkin ini ya pemeran penggantinya ya. Iya. Itu ini banget, beda Kelihatan. banget kan. Pas udah di dianya body language-nya kurang. Iya. Jadinya ya sama versi versi animasi lebih dapat. Nah, kenapa gue harus ngomong gitu? Karena literally itulah yang agak kurang. Jadi kontrasnya agak kurang dapat dibanding animasinya. Tapi itu pun Masih. Ami aja yang dia nggak nonton versi animasinya, dia aja bilang, bagus banget ya. Artinya berarti ya bagus. Bagus. Cuman karena gue udah nonton animasinya, di animasinya kebetulan si Astridnya lebih lagi kan, lebih Iya. karakternya lebih bagus, lebih kental lah. Iya. Gitu. Jadi ekspektasinya kan kita juga ke Iya. sana gitu. Tapi bukan berarti jelek, Nggak, tetap bagus. nggak tetap bagus. Karena banyak hal yang tetap dapat gitu. Tapi masih lebih bagus animasi untuk Astridnya. Tapi untuk hikapnya, Hikapnya gila sih. Wow, man. Aku nggak nyangka loh kalau suaranya hampir sama. jago ya. Gerak-geriknya, wah gerak-geriknya hikap banget ya astaga. Tapi cakep emang. Hikap kan aslinya walaupun kurus begitu tapi emang cakep kan dia dibikinnya kan. Lugu-lugu Jadi- cakep iya, lah, Dan itu gitu emang ya. cakep sih. Emang cakep tadi. Rasanya pengen muah-muah gitu. Oh gitu. Pencium kalau kata Dani pencium-cium. Cium-cium maksudnya Dari kasihan. semua omongan gue yang ada di channel gue, yang diinget Dani cium. cium Iya, tapi cium. bener sih, ganteng. Sebagai cowok gue akuin. lucu innocent hikap Bingung nggak sih. pokoknya pas Jadi Untuk hikap- castingnya jago yang hikap, jujur iya, aja. Iya. pas jadi hikapnya pas Pas denger narasinya di awal udah mirip suaranya. iya mirip suaranya Padahal yang main Masuk yang banget. padahal yang ngisi suara hikap, actually kalau dia meranin hikap live action pun mirip. mirip Cuma sesuai tua. sesuai deskripsi novel lagi Iya. sebenarnya Cuma udah tua aja. Tua. Itu yang main di film kalau teman-teman mau tahu yang she's not your league. Itu film lucu juga tuh. Ya itu tuh cocok banget dia jadi hikap juga. Tapi yang ini pun bagus. Cocok. Karena gue sempat worry pas ngeliat trailernya gitu, kegantengan gak sih? Pas lihat tadi actingnya, jago actingnya. Jago. Bukti jago acting. Bener. Jadinya walaupun dia ganteng tapi culunnya dapat dan dapat lah dan dapat ekspresinya tuh ngena loh itu ekspresinya. Kalau kamu sadar tadi, kenapa kamu bilang ngena juga karena micro expressionnya bagus. bagus micro expressionnya bagus nggak datar it's not flat nah Astrid tuh tadi kalau boleh jujur flat Bener, Flat. setuju. flat banget tadi tuh Banyak flat acting banget. yang pas dia lagi dibawa ke langit gitu kan, kalau yang itu kan namanya Iya. begitu banget, Iya. jadi kontrasnya dapat. Kalau tadi tuh kayak ya udah kurang kayak gitu. aku terbang Iya, di naga oh ya udah abis itu oh iya I'm sorry. Iya. udah gitu doang Bener.
nggak ada kayak wow gitu kan, kayak aku takut, abis itu wow I'm in the sky gitu kan, enggak, jadi cuman kayak oh udah nih gue di langit, oh ya udah gitu doang sayangnya. Benar. Tapi walaupun Astridnya juga begitu, dibantu maksudnya dibantu dengan apa ya, faktor-faktor yang lain maksud aku, karakter-karakter lain gitu. Jadi maksudnya kita nggak terlalu fokus sama Astrid juga nggak jadi masalah gitu loh, karena udah dibantu sama aktingnya Hiccup. Terus udah gitu Gerard Butler juga di situ jadi stoiknya juga, ya emang dia yang ngisi suara kan, emang di situ kan. Jadi ya udah bagus semuanya, jadi nyatu, semuanya jadi nyatu semua. Bagus banget. Terus kita mau bahas apa lagi? Kita mau bahas musiknya. Wah gila musiknya sih. Masih memakai musik yang dulu. Still the same, tapi bagus banget. Walaupun aransemennya kayaknya agak beda dikit, tapi ya gimana ya, nggak berubah. Jadi lu feel dari yang film animasi sama yang sekarang yang real life action tuh sama, tetap sama gitu. Iya benar. Animasinya, iya sih. pas lagi terbang semua. Yang kartun aja menurut gua secara angle dan secara cut-to-cut, secara fasenya aja udah perfect semua. Yang ini pas adegan terbangnya gue harus bilang ini gue lebih suka ya. Bukan berarti lebih bagus juga mungkin, tapi lebih suka karena wow, ini yang gue selama ini gue seneng banget ada film yang bisa gue jadiin example buat lu pada yang selalu nanyakan kalau gue review ngopi review ngopi gitu. Ada yang nanyakan maksud lu apa sih bang kalau fase yang bagus, cut-to-cut yang bagus, ya film ini. Benar. Lu kalau nonton film ini itu fasenya bagus banget. Gak ada fase yang kayak kok ini katanya begini sih aneh, kok ini begini sih. Gak ada. Ya emang film bagus aja, ya udah film bagus sih. Gak ada yang bikin kita mikir, hah kok tiba-tiba ke situ? Hah kok gitu? Karena film yang bagus itu kita udah nggak pas lagi nonton film tuh nggak kayak ngerasa kayak kok ada kayak gini, kok kata gini. Itu film-film udah nggak bener tuh kalau kita udah ngebahas kayak gitu. Tapi sepanjang film gue udah enjoyable banget sih tadi. Makanya aku lagi mau ngambil donat kan di pangku sama si Ami. Tiba-tiba Ami, bagus ya? Tadi gitu di bioskop. Gue kayak, oh iya. Enggak, dia tuh antara bilang iya bagus ya, kayak sama ini juga melepasi penat di kepala gitu. Penat dunia. Iya, refreshing menurut dia. Karena aku pas lagi ngambil donat pas banget lagi di adegan yang di bawah langit itu kan. Iya. Bagus ya. Terus gue bilang, emang belum pernah nonton? Enggak, tapi tadi yang pas lagi scene yang pas lagi dia terbang itu, pertama kali terbang ya sama si Toothless ya, itu dynamic-nya gila sih. Iya. Kerasa banget sih, alive, you know. Banget. Itu gue harus ngomong sebagai tukang CGI. Gila, tukang yang dulu CGI pernah dikit-dikit ya coba ada masih naga tapi gembel banget dulu tahun 2016 oh, gitu iya, ya. Aku Di 3ds Max lagi. Nggak seharusnya tuh animasi di 3ds Max di Maya. Orang pada di Maya, gue di 3ds Max. Itu tadi bagus banget, rapi banget cuy. Itu mah dynamicnya kerasa banget tadi. DreamWorks. Ini gue sebenarnya pengen ngomong sedikit aja ya tentang Disney. Ada apa nang Disney? I don't know. Gini, aduh gimana gue ngomongnya? Gue tuh dulu sebagai orang yang juga suka kerjasama dengan para kreator 3D. Kan dulu aku lebih ke animasinya kan. Aku tuh nggak yang bikin lah. Iya. Jadi dulu tuh aku kayak banyak kerjasama sama teman aku tuh dulu di Bruno Ismail namanya. Gue mesti ingat namanya tuh. Gue lupa dia dari mana ya. Dari mana ya negara gue lupa tuh. Tapi karena dulu forum kan. Iya. Gitu. Nah sampai tuh aku alasan milih dia aja karena dia tuh emang bisa bikin 3D. Tapi hasil 3D bagus. Jadi ada orang yang bisa gitu kan. Ibaratnya kalau orang buat mungkin patung kayak atau mainan atau apa gitu, ya bisa buat mainan atau bisa buat patung. Tapi kan bagus nggak gitu kan? Gitu. Dulu di website namanya turbosquid.com. Sekarang masih ada nggak tuh? Gue nggak tahu tuh. Nah, jadi salah satu teman gue jualan, salah satu teman gue itu jualan di situ. Terus gue bilang, oh yaudah nih ntar beli aja ini gue di sini linknya. Oke, gue beli kan. Terus gue lihat kan di antara semuanya emang punya dia yang paling bagus. Jadi bagi gue tuh ada orang yang bisa bikin aja. Oh ini gue ngerti 3D bisa bikin 3D tapi bagus gak? Jelek gitu kan. Sementara punya dia bagus. Nah gue arahnya kemana nih? Arahnya adalah ya ke film ini. Film ini CGI-nya bagus. Dan tahu bagaimana cara untuk menempatkan CGI-nya. Bagus tuh. Toothless-nya tadi aku ngelihatnya nggak sebagai CGI. Itu dia. Tadi ngelihat Toothless tuh nggak sebagai CGI, ngelihatnya tuh sebagai Toothless. Enggak sih, nggak hanya Toothless-nya aja, semua naga. Betul. Padahal naganya tuh versi realistis daripada versi kartun ya. Iya, cuman kan naga yang versi kartun kan matanya gede, versi ini kan tadi serem kan bagus gitu.
Which is omongan kamu adalah omongannya aku setiap nonton Jurassic Park hanya ke satu. Benar. Ketika gue ngeliat T-Rex-nya Jurassic Park 1, mau di adegan yang dia keluar dari kandang Iya. mau yang adegan pas siang dia makan mainan makannya, situ, ya. gue tuh selalu bilangnya itu T-Rex. Bener. Kenapa coba? Dari gerakan animasinya masih lambat. Karena sesuatu hal yang besar itu harus lambat. Atau kayak gue nonton Pacific Rim yang ke Pacific Rim satu. yang pertama, benar. Ya kan? Gerakan robotnya lambat, angle kameranya realistis. Dari arah bawah, dari arah apartemen pas robotnya lewat. Begitu Pacific Rim kedua keluar yang semuanya cepat, angle cepat. Jangjung. Ilusi di mana itu gede hilang. Hilang, benar. Karena Gitu kan kan? kalau gede tuh harus heavy. Harus heavy. Atau kayak Jurassic Park menurut gue yang udah mulai nggak terasa kayak T-Rex itu ini, Jurassic Park 3 actually. Pas lawan Spinosaurus tuh udah mulai speed kan cepet-cepet itu kayak oke. Jurassic World nggak usah ngomong gue. Nanti No offense buat kalau ada yang tapi ntar dulu nih Jurassic World Rebirth. Kenapa gue suka? Ya which is salah satunya animasinya dan ada dannya. Nanti gue bikin video terpisah. Nah, tapi intinya pengen gue ngomong adalah ya itulah animasi ya. Benar. Animasi itu harus detail guys. Lu kalau apa istilahnya? Dengan kalau ada orang bilang ya gue nontonnya ya kayak gue ngeliat naga, itu artinya ya animasi sebagus Animasi itu. sebagus gitu. itu. Sampai kalau gede tuh terasa gede. Ada naga yang siang kebakar tuh kan tadi gede. Bener. Ya gue rasa gede. Jadi kita udah nggak ngebahas lagi tuh. Itu animasi udah nggak ngebahas. Itu kita udah ngeliat film secara keseluruhan. Itu udah nyatu. menikmati aja udah. Itu nyatu banget cuy. Tadi Udah tuh nyatu aja. banget cuy. Nah which is itulah contoh film yang bagus. Musik, animasi, cerita semua tuh kejahit dengan sinkron. bagus. Ibaratnya baju, orang udah nggak ngeliat lagi. Oh ini bahannya apa ya? Dia udah pokoknya dipakai enak, udah itu baju yang bagus. Itulah film yang bagus sama. Bener. Ketika udah semuanya bagus, udah nggak lagi orang kayak, menurut gue ini nggak ada. Orang bilangnya filmnya bagus, udah. Itu tuh derajat tertinggi suatu film. Which is katanya sekarang nih di Rotten Tomatoes itu pendapat skor penonton paling tinggi 99%. Really? 99%. Wow. Untuk di mana video ini dibuat ya. Gitu. Nice. Tapi Karena emang pas kenapa? nonton yang bagus. Emang sih, tapi tadi tuh pas lagi aku keluar dari bioskop tuh setelah nonton itu tuh rasanya kayak you watch something new tapi bukan new, you know what I mean? Ini mungkin maksud kamu walaupun ini suatu hal yang Iya. padahal remake yang spoiler banget kan? Iya, Maksudnya udah kayak kita ya udah tahu ceritanya gitu, Udah tapi tahu. tuh kayak film baru, sesuatu yang baru gitu loh, yang kita tuh wah ternyata tadi tuh begini ya, bagus ya kayak gini-gini. Still unexpected gitu loh. rasanya masih sama. Iya, rasanya masih sama dan still unexpected. Bukan yang kita kayak misalkan ya, sorry tuh saya kayak kemarin kita nonton Snow White ya, yang harusnya kita nggak usah nonton di premiere itu ya. Cuma maksud gue, ya kan kita tahu the ending of the story pasti Snow White akan live happily ever after. Cuman kan karena saking itu dia banyak diubah-ubah dan segala macam kayak. Gue bingung sama Disney. Gue nonton tadi, gue jadi bingung sama Disney. Iya, makanya Ngapain lu cerita udah bagus lu rubah-rubah? Kalau dirubah works terus bagus masih mending. Dirubah jadi jelek tuh mau ngapain? Kayak Mulan. Mulan kan. Kalau kamu nonton Mulan, coba deh kamu nonton, kalian semua nonton lagi Mulan di Disney yang asli ya, yang kartun animasi cuy. Itu kurang feminis apa? Itu Benar. feminis yang sesungguhnya. Bener. Yang tapi gue di ending nangis cuy, Nangis, gitu bener. kan. Nangis banget. Mulan yang live action. Aku Mulan, dari awal aku punya key Dragon Ball anjing. Ngapa? Udah OP, Lu gila. nggak sekalian bikin film Dragon Ball kalau Bener. emang dari awal udah OP. Mulan yang asli kan dia dari lemah terus dia Iya, berjuang. benar. Inti naik. dari intinya kan zero to hero-nya iya, itu loh. Hero gitu loh. Walaupun lu cewek, maksudnya walaupun lu cewek, tapi gue bisa zero to hero. Itu bukan, itu beda. Aneh banget. Itu bukan punya Ki. Enggak, tapi tadi juga bah, maksudnya kamu nyadarin nggak si Stoic sama si Hiccup-nya gitu, maksudnya Gerard Butler sama aktornya Hiccup, chemistry bapak sama anaknya tuh juga dapet cuy. Gua sampai terbendung air mata tadi pas lagi bapaknya tuh yang ya macam-macam ya, ada yang pas lagi dia itu anaknya terus pas di ending kan dia bilang I'm proud of you gitu. Yang Itu dia, kan dia bilang kontrasnya dapet. Iya benar. Bagus banget cuy. Intinya dia kan tadi bilang gini, gue tuh cuma mau ngelindungin elu karena tuh lo anak gue, jadi gue tuh I'm very proud of, ya gitulah pokoknya dia merasa bangga gitu. Intinya sebenarnya sama seperti animasi zaman dulu yang bagus-bagus kan. Gue pernah bilang sama lu kan di ngopi yang kemarin sama Dani kan, yang kita bahas film animasi yang bikin nangis.
which is salah satunya di situ gue nge-review Cars kan. Cars itu kan yang tadinya padahal gue sendiri pas pertama kali ngeliat di majalah Cinemax termasuk yang ngejek kan. Pesimis. Masa ngasih mobil mata udah kayak Thomas gitu kan. Udahlah ini mah Disney kehabisan cerita pas nonton Karena kenapa coba? Karena ternyata mobil itu hanya gimmick. Bener-bener. Inti ceritanya adalah normanya adalah ya bagaimana cara memandang pemenang yang sesungguhnya kan itu kan. Sama kayak film ini. Benar. Film ini tuh semuanya gimmick, naga segala macam gimmick. Intinya tuh sebenarnya masalah orang tua sama anaknya. Benar. Orang tua yang dia pengen anaknya jadi seperti dia, which is terjadi di kehidupan nyata kan. Berapa banyak dari lu pade yang lu pengen jadi A, orang tua lu pengen lu jadi Z. Hanya karena orang tua lu Z misalnya gitu kan. Tapi aduh mau buktiin ke orang tua tuh susah banget. Benar. Apa? Gue tuh mau jadi A. Nah itu kejadian di film ini. Ternyata all you need is talk. Iya benar. And show. Iya. Itu. Dan itu actually terjadi juga di depan gue actually. Gue dulu kan pengen jadi ini apa di YouTube apa dulu kan. Nyokap gue Tentang. pas dibuktiin dulu udah Selesai. ya emang harus butuh pembuktian. Benar. Ya sebenarnya ya lagi-lagi orang tua tuh bukan ngelarang lu, bukan benci juga, emang Bori pengen maunya ya kalau bisa janganlah sampai yang gagal gitu kan orang tua kan. Tapi ternyata setelah kita udah buktiin kita bisa ya pastinya orang tua lebih good. Apalagi kalau sampai ngubah keadaan kayak si Hiccup kan. Oh iya. Dia ngebuktiinnya sampai ngubah keadaan desa. Gak ada desa jadi yang tadinya nggak ada dragon sekarang jadi hidup sama dragon gitu. Bukan nggak ada dragon lagi, membunuh antara manusia sama dragon. Ibaratnya gitu kan. Bener. Jadi berteman siapa coba kepikiran? Tadinya bunuh-membunuh ya kan. Yang manusia ngebunuh ratusan naga kan dibilangnya. Ribuan naga, naganya ngebunuh ratusan manusia. Tiba-tiba besoknya hidup berdampingan. Siapa yang nyangka coba? Gila. Yang tadinya ada bukunya mereka kan Book of Dragons. kalau ngelihat bunuh, bunuh. Kill on sight. Oh, udah buang tuh buku, berubah jadi cara menunggangi naga. Iya, literally How to Train Your Dragon. How to Train Your Dragon. Tapi, nah inilah inti dari masalah Disney sekarang, Pak. Gak ada kayak gitunya. Gak ada. Justru kayak hatinya. Iya. Maksudnya kan kalau kamu kayak tadi kan kamu kan kayak misalkan expectation of the parents and the child gitu kan kayak gini. Nah kalau Disney enggak. Disney tuh kekehnya tetap gua mandiri. Pokoknya gua maunya ini ya gua maunya ini gitu. You know, maksudnya kayak maksain kayak ya lu harus ngikutin gua gitu. Maksain gitu kalau sekarang Disney itu pokoknya ya nggak butuh. Saya tidak butuh pangeran, saya tidak butuh orang tua saya bisa ngelakuin sendiri gitu. Walk mindset lah. Males gue sumpah. Tapi ntar gue bahas kayak gitu juga masih banyak yang belum ngerti kan. Apa sih bang gue? Ya cari tahu sendiri lah. Tapi itu ada, yang mendanai juga ada. Aduh. Susah gitu, nggak ngerti poin dari inti dari poinnya gitu. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kalau aku malah biarin. Jadi gini. Aku selalu percaya sama omongan yang bilang bahwa hidup itu balance. Ada yin, ada yang. Ada yang di sini bikin makin hancur, ada yang bagus muncul. Benar. Ya udah biarin aja. Kalau Disney mau cosplay jadi yang hancur ya udah biarin aja. Biar DreamWorks, long live DreamWorks. DreamWorks. Sebelumnya apa? Cat yang Puss in Boots yang terakhir tuh. Puss in Boots terakhir gila itu. Lu pada bilang kan, "Bang, nonton lah." Pas gue nonton padahal itu tentang death. Tapi bisa bikin gue terharu itu baru seni. Benar. Seni itu adalah efek yang lu berikan dari karya yang lu buat. That's art. Jangan kan Puss in Boots ya, Puss in Boots masih ada kayak series ada ininya. Megamind tuh. Walaupun tuh udah lama tuh. Tahun berapa tuh Megamind? Udah lama banget sih. Lama juga. Cuman Megamind kan yang awalnya kayak penjahat tapi maksudnya ngelucu banget gitu dengan bentuk lu yang aneh alien kayak gitu kan. Tapi inti story dan endingnya itu loh Pak. Dengan gua jadi bisa di pihak penjahat tuh lucu banget gitu loh. Udah kita penjahat tobat. Iya makanya maksudnya itu gila sih. Itu DreamWorks tuh emang the best lah kalau misalkan untuk pendalaman karakter. Dan actually Megamind aja ini jadi kemana-mana nih ya bahasa, tapi maksudnya sama-sama DreamWorks kan. Megamind aja itu semua gimmick kan. Intinya kan sebenarnya bahwa apakah orang yang apalagi karena dia sebenarnya awal yang buruk lah ibaratnya dia kan. Hanya karena pesawatnya jatuh ke penjara kan. Akhirnya dia jadi penjahat kan. Tapi maksud gue apakah penjahat deserve second chance? Iya benar. Ternyata memang orang itu bisa berubah, itu satu. Orang tuh bisa berubah. Apalagi di ending pakai ngomong kan sih itunya kan, I know you got it in you gitu kan.
Karena emang sejak awal ya gue tahu lu orang baik juga, kata si mau apa Montro apa? Tapi intinya apa coba? Semua dari film-film yang DreamWorks yang iniin expectation. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kan maksudnya kayak villain kan, kayak Megamind gitu kan. Ekspektasinya kan dia harus jahat gitu kan. Terus udah gitu si siapa yang superhero-nya? Superhero-nya siapa? Metro City ya. Iya, si Metroman. Metroman Metroman kan dia ekspektasinya lu harus jadi superhero di kota itu. Tapi padahal intinya maksudnya di dalam hatinya dia pengen apa? Gua pengen istirahat, gua pengen main gitar gua. Gitu kan, tapi kan endingnya malah justru si Megamind-nya sekarang yang jadi hero gitu. Padahal karena emang dari awal si Megamind-nya kan emang gue pengen jadi orang baik, cuman karena gua masuk penjara, gue jadi jahat. Tapi lucunya gitu loh. Plot itu sekarang adalah basically Disney sama Disney sama DreamWorks. Oh iya bener. Disney-nya udah istilah jadi nggak jelas. Bener. Iya loh DreamWorks. Bener, makanya itu dari intinya kan kayak gitu, kayak different expectation gitu loh. Megamind pengennya apa? Pengennya gue istirahat main ukulele gue, gitar gue. Megamind sebenarnya dia pengen jadi orang baik, cuman dia nasibnya jadi orang jahat. Tapi jadinya bertuker gitu loh. Sama kayak How to Train Your Dragon kan. Hiccup kan yang awalnya kan dia, I wanna kill dragon, I wanna be like yours, maksudnya I wanna be like you guys gitu kan. Tapi endingnya kan dia enggak, aku nggak bisa bunuh naga, aku malah pengennya jadi sama naga gitu. Di situ ngubah semua orang yang ada di situ benar-benar jadi berdampingan sama naga. You know? Bagus banget emang ceritanya itu kalau DreamWorks itu kalau bikin gila sih. Tapi ya balik lagi ke How to Train Your Dragon-nya guys, live actionnya bagus kalau dari aku. Wajib nonton. Ya walaupun kamu udah nonton yang dulu, tetap nggak ada hubungannya. Nggak ada sih. Tetap bagus. Nggak ada hubungannya karena dan itu actually still something. How to Train Your Dragon juga kalau menurut gue film itu bagi gue ada banyak tingkatan dan jenisnya. Ada film yang bagus tapi cukup sekali nonton. Ada film yang bagus, di film tonton berkali-kali tetap bagus. Menurut aku How to Train Your Dragon salah satunya yang ditonton masih tetap bagus. Yang animasinya pun tonton berkali-kali tetap sama filmnya bagus. Bukti emang bagus banget gitu. Bener. Sama aja kalau game kan gue pernah bilang sama lu pada kan yang di channel sebelah gue kayak GTA San Andreas tuh game yang udah itu padahal ceritanya juga plot twist gitu kan. Tapi lu mainin lagi ya tetap kerasa aja plot twist. Karena sebagus itu gitu Bener. ya. Atau kayak Red Dead 2 bener. Itu kalau film ini terlalu sangat bagus. Jadi approve silakan kalau kamu mau nonton. Rating kamu berapa rating nih? Rating saya itu adalah Ami bilang bagus out of 10. Ami bilang bagus out of 10. Oh standarnya jadi Ami ya? Karena random banget gue lagi. Oh iya bagus banget ya. Aku juga dalam hati lagi gitu. Wow versi live actionnya bagus. Lagi mau donat mie. Bagus ya. Dia lagi. Dia seneng. Nggak soalnya dari tadi tuh Ami sepanjang keluar dari bioskop dia bilang, masa kecil gua jadi ini lagi jadi bangkit lagi kata dia begitu. Gua happy banget deh katanya. Iya bener. Lu harusnya tadi kita ngajak bapak tua satu itu tuh yang lagi itu tuh kan aktor. Oh iya lagi jadi ya, aktor ya. Aduh, maaf ya saya lupa gitu. Tapi bagus guys, 10 out of 10 lah kalau menurut gue sih. Nonton ya 9.5 out of 10. Iya 9.5. Kenapa? Karena Astridnya kurang. Tapi selain Astrid sebenarnya Tough Nut sama Rough Nut itu yang twin itu itu juga sebenarnya agak kurang sedikit karena kalau yang di film itu ya, ini banget kan, karakternya kuat banget. Dan karena tadi kan dipaksa yang satunya gemuk, mungkin lebih bervariasi ya biasa lah ya. Tapi kalau aku jujur sih masih dapet sih. Malah ada jokes baru kan tadi kayak misalnya yang, kita kembar orang tua kita sampai nggak bisa bedain. Terus itu kan malah, really? How uncanny gitu dia. Dari mana nggak bisa bedain? Satu kayak tiang listrik, satu kayak supetnya. Nggak lagi juga satu cewek, satu cowok. Ya gimana nggak bisa dibedain? Beda. Gimana nggak bisa bedain? Nggak, tapi jokesnya juga tadi masuk loh. Every jokes tuh sesuai time-nya tuh sesuai banget. Nggak ada yang nggak sesuai jokesnya dimasukin. Makanya kalau anakku cuma itu aja sih, kurang micro expression di Astrid. Iya, itu aja sih. Oke lah guys. Ya, How to Train Your Dragon, very good movie. Ya, ini bisa yang ditonton. Oh, sama ini satu lagi.
kamu setelah nonton tadi How to Train Your Dragon itu, kamu kayak pengen jadi ada yang kedua nggak sih? Emang ada yang kedua kan? Maksudnya Ya, apa ketiga? Ketiga apa keempat? Kan? Ada, cuman maksudnya kan kalau di animasi kan ada yang kedua. Kira-kira bakalan dibikin lagi nggak nih kata kamu? Dibikin lagi pasti. Orang udah ada ini kemarin aku baca udah ada katanya mesti Cate Blanchett deh yang dibikin jadi ibunya. Oh really? Ini permohonan dari pengisi suaranya si ibunya. Which is gue agak spoiler nih kalau lu pada yang nggak mau spoiler ya. Tapi kan kartun udah lama ya. Sih. Gitu. Tapi masuk sih. Ya, Masuk aja sih. Bisa Masuk jadi aja sih. sih. Masuk Masuk aja aja sih. sih. Gitu. Nah, tapi wah iya sih. Tadi aku aja tuh kayak tadi abis nonton yang How to Train Your Dragon yang tadi aja gitu kan pengen bener aduh yang keduanya kapan ya? Yang keduanya kapan ya? Karena pengen ngeliat lagi gitu. Dan sebelum penutupan fun fact untuk real life actionnya lebih murah biayanya daripada yang versi animasinya. Emang iya? Wow. Ya karena kan kalau live action kan lebih Iya lebih sih. murah sih Iya pastinya sih daripada animasi. Iya sih. Bayar animator banyak gitu kan pasti. Ini kan animasinya literally naga eto sama benar. background katakanlah green screen. Benar. Sisanya nggak tahu sih ya. Sisanya bener-bener beneran gitu kan. Sekarang bagus sih CGI-nya. CGI-nya pun CGI-nya gila, nggak bagus ya kelihatan cuy. Bagus banget. Bagus. Gua aja nih yang mempertanyakan itu literally maksudnya entah cuman ininya doang, belakang green screen apa beneran lokasi. Ada. Itu naga beneran. Oh, nggak jelas. Tuh kan sampai gemahnya bilang itu naga beneran. Nah, beneran. Padahal dia belum nonton. Gue bilang sih dia gila. Nggak. Ini TV seriesnya TV series. di Netflix. Oh, yang animation Dari ya. 1 ke 2 berarti. Iya. Tapi itu memang beberapa memang ada yang emang di beneran island itu tadi ada yang di shotnya itu. Oh, jadi campuran lah ya. Iya, campuran. Tapi rapi gue ya. Yang terbang aja gue nggak tahu tuh pulaunya ini. Tapi kata Kiki ngeliat dikit ada yang low poly gitu gue. Dalam hati Ada gue. yang low poly ya. Iya. Cuman kayaknya yang drone yang pas lagi yang kelihatan ada lautnya itu, tapi tadi kayaknya ada yang emang beneran deh itu di Highland, bener-bener di Highlandnya. Oh iya. Itu pulau beneran tapi tuh. yang di awal Berarti itu. rata-rata beneran dong. Pas terbang jajan pakai Tapi drone. iya, tapi yang awal scene opening awal itu yang diliatin islandnya dari drone itu. Beneran? Itu beneran, iya. Kan siapa? makanya. Beneran lah, aku tadi ngeliatnya beneran itu. Ya, maksudnya kamu ini kan mengira-ngira kan. Lu juga low poly sebenarnya mengira-ngira kan. Toto iya lagi. Tapi berarti itu membuktikan bahwa betapa Tapi bagusnya. gue sih gak ngelihat karena gini, satu-satunya yang CGI yang gue literally ngeliat low poly itu pas Tarzan. Tarzannya si sutradara terhebat sepanjang masa, which is, gue lupa namanya. Sutradara Harry Potter 5/8. Oh, David Yates. Disebut lagi namanya. Oh, he must not be named. Itu ya sutradara yang which is nanti ini gue akan bikin ngopi terpisah sama Gemma ya. Itu nonton Harry Potter bikin gue tidur. David Yates. Gue nonton Tarzan dia tuh, yang pokoknya adalah adegan di hutan itu jauh, hutannya low poly gue bilang. Oke, tapi anyway guys. Inti dari Sebelum saya intinya, membuli ya, David Yates, bener. kita sudahi dulu. Ya. Inti dari intinya adalah recommended. Komen. Nonton How to Train Your Dragon. How to Train Your Dragon. Live action. Live action. Iya. Oke guys. Oh gitu. Duh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. By the way, kamu bisa nggak jadi kayak Toothless gitu? Giginya dihilangin. Itu bukan Tiba-tiba muncul Itu bukan giginya. Tukul ya kembali ke laptop.